Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2939-2941 Bab 2939 Magic Weapon. Domain pedang. Landen Sen menjentikkan lengan bajunya dan menunjukkan domain pedang. Sejumlah besar bayangan pedang perak dan bilah cahaya keluar darinya, seperti gelombang besar, menabrak jaringan listrik yang menyerang. Yang mengejutkan Landen Sen adalah bahwa domain pedang yang dia gunakan tidak mampu merobek ruang tanah kejatuhan surgawi ini, paling-paling itu hanya menyebabkan retakan padat di ruang angkasa. Ruang Valenland terlalu stabil pada hari ini, jauh lebih stabil daripada antarmuka dunia roh kuno. Akibatnya, kekuatan misterius dari alam yang mendalam tidak dapat mengubah karakteristik spasial asli tempat ini, dan kekuatannya sangat lemah. Bum bum bum. Suara letusan terdengar satu demi satu, memekakkan telinga. Rao adalah melemahnya wilayah pedang, bayangan pedang perak yang menakutkan dan bilah cahaya dengan cepat menekan guntur yang dimuntahkan oleh binatang buas, dan menyapu ke arah tiga pesona bintang langit. Wajah wanita berambut perak itu sedikit berubah, dan dia menepuk leher binatang buas di bawahnya, menandakan untuk meluncurkan serangan. Kamu juga. Wanita berambut hitam itu juga memerintahkan gunung Chaos Beast miliknya. Surga guntur jaring. Dua Chaos Beast di bawah wanita berambut perak dan wanita berambut hitam juga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan kilat hitam besar keluar dari mulut mereka untuk membentuk guntur, membombardir mereka menuju bayangan pedang perak dan bilah cahaya yang bergegas. Bum bum. Suara retak yang keras membuat kulit kepala mati rasa, dan serangan yang diluncurkan oleh domain pedang dan tiga binatang buas saling menabrak, berusaha saling menekan. Cahaya terang menutupi seluruh alun-alun dan menelan semuanya. Batu bata tiang di mana-mana di alun-alun ini terbuat dari bahan, dan mereka tidak rusak bahkan setelah dampak dari tingkat seperti itu. Karena adanya penghalang, tabrakan energi yang dihasilkan oleh perjuangan kedua belah pihak tidak luput, dan medan di sekitarnya tidak rusak. Seorang Kai bersembunyi di belakang Landen Sen, menggigil ketakutan. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Landen Sen khawatir tentang keamanan Akai, dan sebagai tindakan pencegahan, dia mencubit tanda 9 belokan, dan dinding cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua, mengisolasi dampak ledakan. Roh rune dari tiga binatang yang kacau ini sama sekali tidak lebih lemah dari binatang yang benar-benar kacau, kekuatan jalan raka surgawi saja jauh lebih kuat daripada kekuatan gaib roh-roh sejati tingkat tinggi biasa. Melihat bahwa ketiga Chaos Beast tidak bisa menekan kekuatan gabungan Landen Sen, ekspresi ketiga wanita cantik itu sedikit terkejut. Tiga rune binatang buas yang kuat ini dianugerahkan oleh manik-manik roh yang menjaga Gunung Qianyuan, dan mereka harus cukup untuk membunuh semua penyusup. Anak laki-laki tampan ini cukup cakap. Tidak heran dia bisa keluar dari ruang mimpi begitu cepat. Karena kamu memiliki kemampuan ini, tiga saudara perempuan kita dapat memberi kamu kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang selama kamu patuh, kami akan memberikanmu semangat. Tuan Suzy, kamu akan diperbudak dan menjadi penjaga Gunung Qianyuan. Pada saat itu, kita akan menjadi rakyat kita sendiri. Apa pendapatmu tentang putranya? Wanita berambut perak itu menyarankan. Wanita berambut putih itu bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, kakak, kamu masih pandai. Ketika adik lelaki tampan ini menjadi miliknya, maka ketiga saudari kita akan ditemani, jadi kita tidak akan kesepian di kamar kerja setiap hari. Wanita berambut hitam itu juga tersenyum dan berkata, ide bagus. Lalu ketiga saudari kita bisa bergiliran bersenang-senang. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar panci, dan dia benar-benar meyakinkan pikiran jahat dari tiga wanita haus ini. Maaf, Sen tidak pernah menjadi budak orang lain. Meskipun saya dan Anda tidak memiliki kebencian yang mendalam, tetapi jika Anda bersikeras menghalangi saya hanya bisa bertarung sampai akhir, kata Landen Sen kosong. Mata cantik wanita berambut perak itu berkilau dengan cahaya dingin, dan dia dengan dingin mendengus, itu adalah buang-buang kebaikan dari tiga saudari kita. Karena kamu bersulang dan tidak minum anggur yang baik, jangan salahkan kami bertiga karena tidak sopan. Begitu suara itu jatuh, wanita berambut perak itu mengedip pada wanita berambut putih dan wanita berambut hitam. Tiga keindahan memerintahkan Chaos Beast untuk menyerang dengan kekuatan penuh, dan masing-masing mengeluarkan seruling giok merah muda dari cincin penyimpanan, menekan tangan putih mereka yang lembut pada seruling giok, dan mulai bermain. Suara Xiao yang merdu bergema di seluruh lapangan, nadanya tenang, lembut dan menawan dan sentimental, sangat mempesona, dan itu membuat orang ingin berhenti. Landen Sen merasakan darahnya menyembur setelah mendengar Xiao Seng ini, dan dia jelas tidak merasakan serangan dari jiwa, dan jiwa masih menderita dampak besar, dan dia sedikit berkecil hati. Akai menjadi pusing ketika mendengarnya, dan hampir pingsan. Cahaya keemasan menyentuh bagian atas. Sambil mendesak domain pedang untuk melawan serangan tiga bis chaos, Landen Sen menampilkan cahaya keemasan di atasnya. Sebuah blockbuster cahaya keemasan bersirkulasi pada dirinya dan Akai.
Ketidaknyamanan Landen Sen Divine Soul sedikit terhapus, tetapi hal yang menakutkan adalah bahwa Xiao Zeng bukanlah serangan jiwa ilahi, tetapi debuff yang mirip dengan Vera Tianyin Kilu. Xiao Zeng yang memikat meresap, membuatnya sulit bagi Landen Sen untuk berkonsentrasi, dan kekuatan domain pedang berkurang banyak. Liu Li Tianguang. Landen Sen mengertakkan gigi dan hanya mengorbankan 3.000 lampu glasir berwarna, dan dengan liar menuangkan api langit glasir berwarna dan kekuatan spiritual ke dalam 3.000 lampu glasir berwarna. Berdengung. 3.000 lampu glasir berwarna melepaskan cahaya putih cemerlang, mengambang di atas kepala Landen Sen. Sepotong besar cahaya putih menggambarkan Landen Sen dan Akai. Pada saat yang sama, keduanya memasuki kondisi pengumpulan 3 bunga. 3 bunga emas terkondensasi di antara pusat alis. Bunga-bunga emas di tengah alis Landen Sen sangat cerah, sedangkan bunga-bunga emas di tengah alis Akai sedikit redup. Setelah secara paksa memasuki kondisi pengumpulan 3 bunga, sebagian besar kondisi negatif Landen Sen diusir, dan perhatiannya akhirnya dapat berkonsentrasi. Taktik menyerang dari Three Charms of the Stars agak aneh, dan lebih baik bertarung dengan cepat. 9 roh menghancurkan langit. Landen Sen berteriak, 9 pola roh sejati di seluruh tubuhnya naik tajam. 9 roh sejati pecah, dengan gila menyerang 3 pesona langit. Binatang caotik, ayo. Melihat 9 serangan roh sejati, ekspresi 3 pesona bintang langit akhirnya berubah kali ini, dan mereka buru-buru melepaskan binatang buas yang kacau di bawah mereka untuk bertarung dengan 9 roh sejati. Untungnya, 9 roh sejati yang dipanggil oleh tubuh abadi roh darah tidak akan terpengaruh oleh Xiao Zeng, yang membebaskan Landen Sen banyak beban. Formasi pedang Sun murni Tiangang. Landen Sen berteriak keras, dan pedang cahaya bayangan pedang perak yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar darinya, terkondensasi menjadi 9 matahari terik perak, dan menghantam 3 keindahan dengan matahari dan bulan. Ups! Melihat 9 putaran matahari terik perak, 3 wanita cantik yang masih berjuang untuk meledakkan wajah mereka pucat, dan mereka benar-benar dikejutkan oleh kekuatan pukulan penuh Landen Sen. Kakak, kita tidak bisa menghentikan pukulan ini. Gunakan tal jimat manis. Wanita berambut hitam itu berteriak ngeri. Senjata ajaib itu, bunuh dia untukku. Wanita berambut perak itu tampak muram, mengeluarkan mantra perak dari dadanya, dan segera menghancurkannya. Tiba-tiba, jimat sihir perak berubah menjadi sepotong besar sutra cahaya perak, diringkas menjadi pedang bermata 2 perak berujung 3. Pisau ini berbentuk 3 cabang, dengan bilah di kedua sisi tubuh pisau, yang melepaskan cahaya perak ekstrim dan tekanan spiritual yang menakutkan, membuat orang berdebar dan takut. Ledakan. Dalam sekejap, pisau 3 runcing perak putih ini membawa cahaya putih yang menyilaukan, dan menabrak matahari perak ronde 9 dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi. Ledakan mendebarkan terdengar seperti langit dan bumi hancur, matahari dan bulan runtuh, tak terbendung. Bab 2940, Don't Overplay. Ledakan. Terdengar suara keras, dan pedang berujung 3 dan bermata 2 di sini memimpin untuk menembus lingkaran matahari terik perak. Matahari terik perak meledak langsung dan berubah menjadi residu. Bum 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 bum. Ini belum berakhir, pisau berujung 3 menembus 8 matahari perak terik lainnya dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh para dewa. Cahaya perak memenuhi seluruh kotak, dan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan berkecamuk liar. Bahkan 3 Chaos Beast dan 9 roh sejati dihancurkan tanpa pandang bulu dan dibunuh oleh pedang bermata 2 berujung 3. Dalam sekejap, pisau berujung 3 telah menghancurkan 9 putaran matahari terik perak, menyerang Landen Sen dan Akai dengan kekuatan yang tak tertandingi. Landen Sen tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan ditelan oleh cahaya perak mengerikan yang dibawa oleh pisau berujung 3. Dengan ledakan teredam, dia dan pedang bermata 3 berujung Akai menghancurkannya menjadi ampas dan mengubahnya menjadi bubuk. Setelah satu pukulan, pedang 3 runcing dan bermata 2 itu runtuh sampai hilang. Spar di tanah alun-alun ditutupi dengan retakan halus, dan ruang terdistorsi dan bergolak, yang menegaskan kekuatan senjata sihir. Panggilan. Melihat bahwa Landen Sen dan Akai terbunuh oleh jimat ajaib, ketiga wanita cantik itu akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, Tuan Ling Zuzi memberi wanita berambut perak itu 2 pesona spiritual, yang menyelamatkan jiwa, jika tidak, hari ini dia mungkin benar-benar jatuh ke tangan pria yang kuat ini. Namun, 3 pesona bintang langit tidak pernah terpikirkan. 3 sinar keemasan di alis Landen Sen dan jiwa Akai beredar, dan mereka berdua dengan cepat membentuk kembali tubuh fisik mereka, kembali normal seolah-olah kembali ke masa lalu, berdiri di depan 3 keindahan. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia terbunuh oleh senjata ajaib? Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Wanita berambut perak menunjukkan ekspresi jahat, dan 2 wanita lainnya juga terkejut. Landen Sen terengah-engah setelah tubuh fisiknya dibentuk kembali. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan dan menggunakan pengumpulan 3 bunga di pagi hari. Jika tidak, dia akan dihantam oleh pukulan yang mengerikan, aku takut dia akan terbunuh di tempat.
Namun, semua ini masih mengejutkan, dan pedang bermata tiga runcing yang menimpanya sekarang mengandung kekuatan spiritual kacau yang sangat kuat, yang hampir menghancurkan jiwanya. Untungnya, roh Landen Sen masih kuat, jika tidak, bahkan jika tiga bunga mengumpulkan kekuatan gaib, dia mungkin akan mati. Tetapi yang mengejutkan Landen Sen, Akai, yang juga ditabrak oleh pedang bermata tiga berujung tiga, mampu bangkit melalui pengumpulan bunga tiga. Akai belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu, bersembunyi di belakang Landen Sen, terlalu takut untuk bergerak. Ternyata itu Sanhua Gathering. Mungkinkah Anda benar-benar abadi dari dunia atas, dan Anda dapat menggunakan kekuatan magis Sanhua Gathering? Wanita berambut perak itu melihat sekilas tiga bunga emas di alis Landen Sen, dan akhirnya mengerti mengapa Landen Sen dapat bangkit kembali. Untuk mati, penjaga Gunung Qianyuan ini benar-benar tidak cukup baik. Hei, lawan pertama sangat kejam, bagaimana aku bisa bermain di masa depan? Wajah cantik dua wanita lainnya juga menunjukkan jejak teror. Sangat frustasi bahwa lawan pertama mereka akan sangat kuat setelah mereka diperbudak sebagai wali. Domain pedang. Landen Sen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, memacu domain pedang pada kecepatan tercepat, dan mendesak domain pedang ke ekstrim, langit penuh bayangan pedang perak dan bilah cahaya mencekik ke arah tiga pesona langit. Setelah dipukul oleh pedang bermata dua tiga runcing barusan, jiwa Landen Sen sangat terpengaruh, dan butuh hampir setengah dari Liu Tianhuo untuk memulihkan tubuhnya. Ketiga wanita ini terlalu berbahaya, dan Landen Sen tahu bahwa dia tidak boleh mengabaikan, kalau tidak, hidupnya sangat mungkin hilang di sini. Melihat bayangan pedang dan bilah cahaya yang menyerang seperti lapisan ombak besar, corak dari tiga pesona bintang-bintang berubah secara drastis, dan roh-roh rune binatang yang kacau runtuh dalam pertempuran sebelumnya. Mereka tidak memiliki perisai, dan sangat sulit untuk menahan serangan gila Landen Sen. Jimat Tuhan, pergi. Dalam keputusasaan, wanita berambut perak hanya bisa menggigit giginya yang perak dan menghancurkan senjata sihir terakhir. Menghadapi lawan setingkat monster, orang hanya bisa berharap bahwa senjata ajaib dapat mengendalikan Landen Sen. Melihat bahwa wanita berambut perak itu menghancurkan pesona mengerikan yang sama seperti sebelumnya, Landen Sen tertegun di dalam hatinya, dan buru-buru mendesak 9 belok masuk, meringkas dinding cahaya keemasan, melindungi dirinya sendiri dan Akai dengan ketat. Tanpa diduga, senjata yang diubah oleh senjata ajaib kali ini bukan lagi pedang bermata tiga berujung tiga. Dengan ledakan, cahaya perak besar menyembur dari kertas jimat terkondensasi menjadi tali perak. Saya melihat tali perak berubah menjadi angin puyuh perak, dan menerobos langit yang penuh dengan bayangan pedang perak dan bilah cahaya dengan kecepatan kilat, dan menunjuk langsung ke arah Landen Sen. Wajah Landen Sen berubah secara drastis, dan dia membuka mulutnya untuk menyemprotkan sejumlah besar minyak, mencoba menggunakan napas naga lilin untuk melahap kekuatan spiritual dan melemahkan kekuatan tali perak. Namun, senjata itu menghargai bahwa penjelmaan senjata sihir memiliki energi khusus, dan nafas naga lilin tidak dapat memainkan banyak manfaat sama sekali. Ledakan. Ada suara teredam keras, dan angin puyuh perak menerobos dinding cahaya yang dikondensasi oleh segel sihir 9 putaran, berputar di sekitar Landen Sen. Ups. Landen Sen ketakutan, dan akan melompat bebas, melepaskan diri dari angin puyuh perak yang mengelilinginya. Sayangnya, pada saat ini, angin puyuh perak tiba-tiba berubah menjadi entitas tali perak, mengikat Landen Sen dengan erat. Seluruh tubuh Landen Sen jatuh ke tanah seperti tongkat yang telah dirobohkan. Apakah kamu berani sombong sekarang? Wanita berambut perak tidak bisa menahan ejekan ketika dia melihat Landen Sen direkrut. Landen Sen terkejut, terpelintir dan berjuang dengan gila-gilaan. Namun, kekuatan mengikat tali perak itu terlalu kuat, dan Landen Sen tidak bisa bergerak sama sekali, dan kekuatan spiritual di tubuhnya juga jatuh ke keadaan stagnan, tidak dapat menggunakan jejak. Jangan sia-siakan usahamu. Jimat ajaib dari seikat tali abadi ini dapat diikat dan dirusak, apalagi Anda seorang beku yang bukan. Omong-omong, seikat tali abadi ini dapat mempertahankan beberapa jimat magis. Pada jam tersebut, Anda harus patuh menerima nasib Anda. Wanita berambut perak itu melirik Landen Sen dan menunjukkan senyum puas. Akhirnya orang yang merepotkan ini selesai. Kakak, kamu seharusnya menggunakan jimat sihir tali abadi ini untuk berurusan dengan pria durhaka ini, jadi kamu bisa menyelamatkan jimat sihir lain. Kedua wanita di sebelah satu sama lain menghela napas lega, benar-benar lega. Oke, ini adalah kesalahan dalam penilaian kakakku. Singkatnya, pria ini masih lemah. Karena dia memiliki kekuatan yang kuat, kami menyerahkannya kepada Tuan Lingzu. Tuan Lingzu akan sangat bahagia. Wanita berambut perak itu tersenyum. Kata, saudari, karena dia telah terperangkap, sebelum memberikannya kepada Tuan Lingsusi, dapatkah kamu membiarkan adikku dan aku menikmatinya? Wanita berambut hitam itu terkekeh. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak makan daging yang dikirim ke pintu. Wanita berambut putih itu buru-buru berkata, menatap Landen Sen dengan matanya yang indah, wajahnya yang cantik memerah dan napasnya sedikit pendek. Kalian berdua,
Tapi jangan bermain terlalu jauh. Wanita berambut perak itu menjabat tangannya dan duduk diam. Ketertarikannya tidak setinggi dua saudara perempuannya. Itu mungkin telah mengubah dirinya dengan beralih ke agama Buddha untuk sementara waktu. Sing-sing. Aku tahu, kakak. Wanita berambut putih itu datang ke sisi Landen Sen, menyeret dagu Landen Sen dengan tangan batu gioknya yang ramping, dan melihat mangsa di depannya. Gulungan. Mata Landen Sen akan terbelah, dan ekspresinya meringis. Putraku yang tampan, jangan mati dengan mulut bebek yang keras. Kakakku akan segera memberitahumu, apa rasanya sumsum. Wanita berambut putih memiliki mata berair dan senyum kecil. Dia menatap Landen Sen dengan berani, dan kemudian perlahan membuka kancing pakaiannya. Sosok Nyaoman seperti buah persik yang matang, menunjukkan daya pikat yang tak tertandingi. Bab 2941 Kill Her. Wanita berambut hitam itu juga mencondongkan tubuh ke depan dengan bersemangat dan tanpa busana. Akai masih muda, dan dia tidak mengerti apa arti adegan yang tidak cocok untuk anak-anak. Dia hanya berpikir bahwa wanita berkulit putih dan hitam akan melakukan sesuatu yang buruk pada Landen Sen. 3 saudara perempuan, bisakah kamu menghindarkan saudara Landen Sen? Jangan sakiti dia, kumohon. Seorang Kai berlutut di tanah dan memohon dengan pahit kepada wanita berambut hitam dan wanita berambut putih. Sister Akai, kamu juga konyol dan imut. Meskipun kakakku tidak ingin membunuhmu, ini hidupmu. Wanita berambut putih itu menghela nafas sedikit, dan hendak mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan, membunuh Akai. Wanita berambut hitam itu meraih ke belakang dan mengerutkan kening, membunuh gadis ini sekarang akan mempengaruhi minat kita. Ketika ini selesai, belum terlambat untuk membunuhnya. Ini baik. Wanita berambut putih menjentikkan jarinya, memukul alis Akai dengan cahaya merah. Seolah-olah Akai terkena serangan roh, dia menjerit dari mulutnya yang kecil, tubuhnya runtuh, dan dia langsung pingsan. Kedua wanita cantik membuka ikatan pakaian mereka dan memamerkan tempat yang indah. Meskipun Landen Sen agak menghina, dia masih memalingkan muka dan berteriak dengan benar, meskipun wanita, bunuh aku jika ada jenis wanita, tidak pernah ingin menghinaku dengan cara ini. Hinaan. Saudari kita tidak menghina semua orang. Jika bukan karena semangat tampan dan heroik Anda, kami tidak akan bersenang-senang dengan Anda. Wanita berambut hitam mengangkat dagu Landen Sen, jahat. Mei tersenyum. Bagaimana jika Anda menghina Anda? Apakah Anda mencoba melawan? Suara wanita berambut putih itu begitu manis, ia dengan lembut membelai tubuh Landen Sen, mengeluarkan pisau pendek, dan memotong pakaian Landen Sen. Kedua wanita memeluk Landen Sen bolak-balik, dan sentuhan kulit yang lembut dan tanpa tulang membuat darah mendidih. Apa yang lebih tidak menguntungkan adalah bahwa aroma aneh dilepaskan dari tubuh kedua wanita itu. Landen Sen secara tidak sengaja mengambil beberapa suap sambil berjuang, merasa pusing, detak jantung meningkat, dan pernapasan mulai menjadi berat. Putranya. Hati-hati, ini Mei Xiang. Seira sedikit terengah-engah, dan mengirim transmisi suara ke arah Landen Sen dari tas binatang buas, dengan sedikit panik di nadanya. Baru pada saat Seira bangun, arwahnya masih sedikit lemah dan tidak sadar. Setelah menemukan situasi Landen Sen, Seira dalam suasana hati yang buruk. Dia akan keluar dari tas binatang roh dan melawan dua wanita tak tahu malu, tetapi dia menemukan bahwa dia terjebak dalam tas binatang roh. Jimat senjata ajaib dari seikat tali abadi telah sepenuhnya menyegel kekuatan spiritual Landen Sen, bahkan tas binatang buas roh. Seira tidak bisa keluar sama sekali, dia hanya bisa menekan ketidaknyamanan dan rasa sakit di hatinya, dan mengertakkan giginya untuk memperingatkan Landen Sen. Dupa yang mempesona mengacu pada aroma yang berasal dari tubuh seorang praktisi wanita yang telah mengembangkan teknik pesona hingga ekstrim. Aroma ini adalah ramuan cinta paling kuat di dunia. Setelah ditangkap, rasanya hampir tidak dapat disembuhkan. Roh manusia sangat rusak. Dari kehilangan pikiran atau kehilangan ingatan, sampai mati di tempat. Sayangnya, Landen Sen sudah menghirup Mei Xiang, dan semuanya sudah terlambat. Mendengar suara peringatan Seira, Landen Sen menggigit lidahnya dan mencoba yang terbaik untuk mengedarkan api jantung kaca di tubuhnya untuk mengendalikan pikirannya. Mendengar suara peringatan Seira, Landen Sen menggigit lidahnya dan mencoba yang terbaik untuk mengedarkan api jantung kaca di tubuhnya untuk mengendalikan pikirannya. Meskipun api cahaya hati Liuli dalam tubuh Landen Sen tidak sepenuhnya mandek, Liuli Skyfire yang sangat lemah hanya bisa digunakan, yang sama sekali tidak cukup untuk melarutkan pesona tingkat ini. Namun, konsentrasi Landen Sen jauh melampaui orang-orang biasa, dan dia mendukungnya dengan susah payah. Setelah wanita berambut putih dan wanita berambut hitam menggoda untuk sementara waktu, mereka menemukan bahwa Landen Sen masih bisa menanggungnya. Landen Sen dapat tetap tenang bahkan dengan daya tariknya, kemampuan seperti itu bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan agama Buddha. Semakin banyak Landen Sen bertahan, semakin membangkitkan hati kedua keindahan, mereka ingin menenggelamkan Landen Sen. Kedua wanita itu saling mengedipkan mata, membuka mulut mereka dan menyemprotkan kabut merah muda, dan mulut kecil mereka mengeluarkan gelombang erangan dan bisikan yang tertekan.
Landen Sen kaget, dan pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Alun-alun berwarna giok putih menjadi ruangan dengan kelopak terbang, dan batu bata spar di tanah berubah menjadi sofa lembut merah cerah. Kebetulan aku berbaring di ranjang besar, dan ada tawa di telingaku. Selusin gadis menari tarian yang indah. Gadis-gadis itu semua mengenakan kain kasa merah muda, yang hanya bisa menutupi bagian-bagian kunci, tubuh yang indah. Posturnya menjulang. Tarian gadis itu sangat menawan dan suasananya menawan. Adegan semacam ini adalah yang termudah untuk membangkitkan hasrat seseorang yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Landen Sen merasa bahwa ia akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi binatang buas yang memilih orang untuk makan. Dia bernapas cepat dan meraih seorang gadis muda. Gadis itu mendengus pelan dan mengulurkan lengan seputih salju di leher Landen Sen. Landen Sen gemetaran di seluruh tempat. Setelah ragu-ragu sebentar, dia membanting wajah gadis itu dengan tinju. Dengan ledakan, gadis itu berubah menjadi kabut dan menghilang. Keluar dari sini. Keluar dariku. Landen Sen meninju dan menendang sekelompok gadis muda di tempat tidur. Tubuh belasan gadis berubah menjadi kabut bubuk dan menghilang. Hah? Landen Sen tersentak, dahinya sudah mengering banyak. Meskipun dia sadar sejenak pada saat terakhir dan tidak tenggelam dalam ilusi, Landen Sen pada saat ini juga telah mencapai batasnya dan dapat menjadi binatang buas kapan saja. Sangat menarik untuk bisa bertahan. Wanita berambut hitam itu menghela nafas luar biasa ketika dia melihat bahwa Landen Sen telah melanggar ilusi. Keadaan ini tepat, hampir mencapai batas, jadi biarkan saja dan biarkan adikku menikmatinya. Wanita berambut putih itu berlutut di Landen Sen, memerah, pemalu dan rindu. Pada titik kritis ini, Akai, yang pingsan, tiba-tiba terbangun, kepalanya meledak kesakitan, seolah-olah ada banyak kenangan mengalir keluar dari otaknya. Dia membuka matanya dengan linglung, melihat pemandangan di depannya, dan berteriak dengan suara serak, "Dua saudara perempuan, tolong hentikan, jangan sakiti saudara Landen Sen." Kenapa gadis ini bisa bangun? Wanita berambut hitam itu melirik Akai di belakang matanya dan mengerutkan kening. Seharusnya tidak, saudaraku, pukulanku barusan seharusnya cukup untuk menyakiti jiwa gadis ini. Ketertarikannya tiba-tiba terganggu, yang membuat wanita berambut putih itu sedikit tidak bahagia, dan juga merasa agak aneh. Beku biasa akan dirusak oleh pukulannya sendiri, dan amnesia atau demensia adalah hasil terbaik. Meskipun Akai telah memakan buah persik, dia hanya orang biasa. Dia bisa bangun sendiri, dan sepertinya tidak ada yang salah dengan wanita berambut putih itu. Saudaraku, kupikir lebih baik membunuh gadis ini, kalau tidak, akan membosankan mengganggu kita sepanjang waktu. Wanita berambut putih itu melengkungkan bibirnya. Oke. Wanita berambut hitam itu mendesah pelan, lalu hanya mengangguk dan setuju. Wanita berambut putih itu menatap Akai dengan sedikit rasa kasihan di matanya. "Sister Akai, ini bukan tempat yang baik, jadi Anda harus bereinkarnasi." Begitu suara itu jatuh, wanita berambut putih itu melambaikan lampu merah dan hendak membunuh Akai. Melihat cahaya merah yang menyerang seperti meteor, Akai tiba-tiba memancarkan pandangan tajam di matanya yang bingung, dan otaknya berdengung seolah-olah segel tertentu telah rusak. Apa? Jeritan yang dapat menembus selaput timpani datang, dan Akai memeluk kepalanya dan menjerit, sebuah lambang emas yang menyerupai gunung muncul di tengah alisnya, dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan yang sangat menyilau,